A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan tetap memberikan penjelasan atau pencerahan mengenai apa tanggapan saya dari video saya yang kemarin, yaitu tentang carok di Madura beberapa hari yang lalu. Karena apa? Di situ saya melihat sisi-sisi halu, ya, haluisme juga, yang dimana berkaitan dengan ilmu kebal. Ilmu kebal sejatinya itu tidak ada. Tidak ada orang yang benar-benar kebal. Siapapun yang mengaku kebal, kita pakai palu, terus pukul kepalanya, benjol. Kalau perlu berdarah, retak tulangnya. Tidak ada orang yang gebal. Maka disitulah dimana Rasulullah SAW ketika berperang menggunakan zirah baja, helm besi, serta tameng dan pedang untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan di sini teman-teman, kenapa saya ingin melanjutkan pembahasan ini? Karena kemarin ada beberapa informasi yang kurang detail saya sampaikan. Sehingga apa? Informasi yang kalian terima mungkin hanya sebagian. Dan di video ini saya akan perlengkap informasinya serta edukasinya. Tidak perlu panjang lebar, kita akan simak dari satu saksi yang ada di lokasi carok itu memberikan kesaksian secara mendetail bagaimana kronologi itu terjadi, apakah ada dendam pribadi ataukah hanya kebetulan aja cekcok mulut lalu carok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lakar geng cek gede buko kakak nih lakar geng bener nih kesadat seoneng dari Kak Jupri. Lakar geng Kak Jupri ini kah kenal benteng dulu lakar geng bener neng lokasi waktu kejadian. Masalah memang geng telok situng lambe waktu main bola. Kedua masalah parkir sapen. Pah malam aja boleh bermasalah. Kak Hasan bin Kak Wardi ni aja seteretan nanti sama aja. Aja tak roke sekali je tak apa. Le Kak Wardi je ya aja ke parkiran neng ke barat juga korong. Kak Jupri ke timur juga korong. Deh. Le Kak Hasan je ya sama aja ini. Antara tahlil le gua neng kado lo embong juga dia. Tapi ngara Kaman Ganjar almarhum dia. Matanjar. Aja mah bola antara laku di anu ka dem aja ketampe saya lagu tampe aku neng terapang ngare siapa lebet dulu di sila orang pernah di masalah ngare siapa ngare bah tersinggung lagar geng Hasan dia mun dengan ter memang geng beda apa kasar gua nah ada naru ngare walaupun nyapa diri bener ngko kita mah ketak ngare bi orang dulu ya aja pertanyaan itu mah kak di lebet no tanya akhir dia tapi ngare mah Ganjar dia bah Toron dia bah nampeleng dia ke Hasan dia. Oh. Nampeleng ngara etanya kini nampeleng dia ruah keceng ngara. Ya bah rotonggu dia. Bisa mati ni rotonggu yang tu arempeken dia mun acara dinda bainan dia. Pami man Ganjar dia ngara ke bega anu ke bega tampe gua. Mau ke tampe we mutemu nang tampe teh kiri. Rotonggu dinna gua. Ye tonggu dinna lah gua nang tempat saya tampeleng juga gorong jilan. Ibah ngoni ngamalle di Kak Hasan ni bahwa ngoni na are angke barembeken. Ibah mole ngoni are di. Ngarta kelang-langan biring tuana bro jangan ambe di biring tuana apaan sentara jarum di. Ngar bolan saya tampilin ngoni ngaro. Ngar le fele selain ngar beri teleponan ke Kak Jupri ji ngana. Ima temona acuan motor luar dari roda mon beri luar. Ketika Kak Jupri itu mole ting aja ketemu ben almarhum dia. Ben almarhum Man Ganjar dia. Asalaman di Kak Jupri jeung le sebeuleun dia. Man Ganjar sebeuleun Kak Jupri dia beuleun bini na. Le sama teh dia seteretanan dia. Hasan bin Kak Wardi dia du bawa Kak Jupri dia. Jadi salah miro satu karan dia. Ke Man Ganjar dia. Bocong ngalen teretana ka kirya ngonin areng koro nunggu dinda sa caro ke dia. Jadi kejar ke lau dia ruah. Kejar ke lau tabeng ke lau. Itu gorong dia. Hasan bin Kak Wardi dia. Wah lebih motor di lau pun ngebun dia kepada tol arin beri luar dia kepada tol lebah tebaga Hasan bin Ali diri dia sentara carung diri tapi kemana pilu Kak Jupri di nabang ya bahala itu mau mati dia lah itu mau mati sempat dia tak jepu dia yang musuh dia pernah Kaman Ganjaran marhum dia lah kalau yang banyak itu menggeroging 20 orang itu berde Kak Jupri ngerti lagi dia bahwa banyak nyapuk musuh sak priyak ini ngar kepantu bang empat di mana dia apri yang musuh sana benya jadi tak maju. Kalau kau berjalan semati seodi tak luka sekali di tak apa tekku lah kan. Lemon semati dia deretan. Memang geng seteretanan reng larangan seteretanan kakak ale pas itu ngesebopon nah dia asli orang semati dia reng juk korong dia kalau dia. Jadi kronologinya begitu ya teman-teman. Sekarang saya sudah mendapatkan poin intinya. Di mana cerita yang sebenarnya kalau di situ ada permasalahan dendam pribadi
yaitu masalah bola dan masalah parkiran. Ya, berarti sudah punya dendam pribadi mereka. Dan memang mereka saling mengenal satu sama lain. Di sini teman-teman, menurut informasi yang saya dapatkan dari sumber yang lain, bahwa Hasan ini dan adiknya itu, mereka menggunakan jaket kulit. Selain mereka menggunakan kaos, mereka juga menggunakan jaket kulit teman-teman, ketika hendak mau pergi carok. Artinya apa? Saya juga memiliki pengalaman. Saya juga memiliki pengalaman mengenai ilmu-ilmu kebal ini. Karena apa? Saya juga pernah mempraktekkan trik-trik ilmu kebal dan lain sebagainya itu. Di sini, kalau kita berbicara tentang ilmu kekebalan, sejatinya tidak ada orang yang kebal. Tidak ada manusia yang kebal. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, orang kebal itu karena memiliki trik. Entah menggunakan jaket kulit, entah menggunakan baju yang mungkin agak tebal, sehingga apa? Bacokan tidak langsung tembus ke kulit. Begitu juga dengan yang terjadi sekarang. Katanya si Hasan ini menggunakan jaket kulit yang kita ketahui bersama bahwa jaket kulit memang sulit untuk disobek, apalagi dibacok dengan celurit teman-teman. Tapi menurut informasi yang lain, jaket itu sobek-sobek, ada bekas sayatan celurit begitu. Dan di sini teman-teman, mereka ini memang orang yang baik-baik. Tetapi karena kondisi yang sangat mendesak dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka ini mengelak dari pertarungan mungkin, jadi mereka memilih untuk carok, yang sejatinya carok itu dilarang di dalam Islam. Kalau hanya kepentingan hawa nafsu, ini kan kepentingan hawa nafsu, dendam pribadi, saling bunuh-membunuh. Di sini jelas dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat ke-32, barang siapa yang membunuh sesama manusianya, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena mereka melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh orang seluruhnya, manusia seluruhnya. Begitu maksudnya. Dan di sini teman-teman, keempat korban ini dan beserta kawan-kawannya, apakah mereka perusak ataukah mereka pelaku kemungkaran yang merugikan orang lain selama ini? Tentunya tidak. Mereka sama saja pekerja dan lain sebagainya. Karena memang dari cerita yang berbeda-beda, dari sumber yang berbeda-beda, justru ceritanya mungkin akan juga berbeda versi. Tetapi di sini kita melihat dari sisi kemanusiaan. Kedua belah pihak di sini pasti sudah sama-sama tahu hukum di dalam membunuh sesama manusia. Tidak dapat dibenarkan membunuh sama manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dan di situ dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemarin ada yang komentar di video saya yang kemarin, enak yang masih hidup bisa bertaubat. Mungkin kita tidak bisa mendikte Allah untuk jangan diampuni Allah, tidak bisa. Mutlak ampunan itu milik Allah. Tetapi menurut dalil yang sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis, dosa membunuh tidak dapat diampuni. Pelaku pembunuhan dan yang terbunuh akan sama-sama mendapatkan ganjaran neraka dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sama-sama menggunakan hawa nafsunya untuk saling membunuh. Ini adalah suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat serius. Jadi dari beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kalian adalah yang pertama, kalau mereka diisukan punya ilmu kebal, yang keempat mati itu, yang tewas tersebut, mereka juga memiliki ilmu kebal katanya. Dan mereka ini yang berdua, si pelaku juga memiliki ilmu kebal. Tapi kenapa yang berempat yang mati, yang dua enggak gitu? Karena mereka menggunakan jaket. Dari informasi yang saya dapatkan, mereka menggunakan jaket. Jadi jaketnya mungkin bisa melindungi dari sayatan celurit tersebut. Jadi ilmu kebal tetap itu adalah ilmu halu. Dan tidak ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang mengajarkan ilmu kebal secara langsung. Ya, tidak ada. Ya, sekebal-kebalnya manusia ciptaan Allah, tangannya dipukul pakai palu, retak, hancur, berdarah pasti. Gak ada pokoknya yang kebal. Siapa saja yang mengaku kebal, bisa dites itu, gampang ngetesnya. Terus yang kedua, segala tindakan kejahatan seperti ini, niat saling membunuh, harus diadili. Diberikan ganjaran yang setimpal. Agar apa? Agar orang-orang yang belum melakukan ini dan hendak melakukannya, biar bisa berpikir kembali. Terus yang ketiga, cerita ini saya dapatkan dari beberapa sumber, yang pasti sumbernya valid. Meskipun ada berbeda versi dari orang yang satu dengan yang lain, tetapi kalian sudah mendengarkan dari saksi ahli TKP yang memberikan kesaksiannya melalui voice note tadi. Jadi semoga ini bisa menjadikan pembelajaran kepada kita semua agar ke depan lebih berhati-hati, dan pada bab ini semoga bisa mengedepankan hati yang sabar lagi. Kalau kemarin saya mereaction videonya Bahar Semit yang katanya mau cincang-cincang orang itu, waduh, dipikul pedangnya teman-teman. Kita cincang-cincang mereka. Kan kita biasa cincang-cincang ayam, sekarang kita cincang-cincang manusia. Begitu katanya. Itu juga apa-apaan. Kalau gurunya saja seperti itu, bagaimana muridnya? Bagaimana bisa menjalankan visi misi, revolusi akhlak dan lain sebagainya? Kalau di perihal seperti itu saja langsung menggunakan pedang, langsung menghunuskan pedang. Ya Allah.
Semoga kita semakin cerdas dan kita semakin sadar bahwa dalam beragama itu kita harus berakal. Akal wajib kita utamakan. Karena kalau kita tidak menggunakan akal pikiran, maka bagaimana kita bisa hidup tanpa berpikir? Nanti seperti binatang, apa yang ada di depan dimakan, apa yang ada di depan dihantam. No, kita manusia yang berakal, yang tentunya menggunakan akal untuk berpikir dan menimbang segala sesuatu, apalagi kita beragama, ditimbang dengan syariat. Saya Heri Pras, apabila di video ada yang salah, keliru dan menyinggung, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.